Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du wa ba'da tahiyah. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, Bapak banggakan, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan Bapak senantiasa berdoa untuk kalian semua. Sepertiga malam yang akhir Bapak bangun berdoa untuk kalian semua, habis sholat berdoa untuk kalian semua, mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak yang sukses dunia akhirat, bahagia dunia bahagia akhirat, mulia dunia mulia akhirat, dan kalian menjadi anak-anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsanya, amin Allahumma amin. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Pada pagi hari ini kita memasuki pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang Asmaul Husna. Anak-anak perlu pahami bahwa Asmaul Husna ini berasal dari dua kata. Yang pertama Al-Asma dan yang kedua adalah Al-Husna. Al-Asma artinya beberapa nama, Al-Husna artinya yang baik-baik. Jadi Al-Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik-baik. Jumlahnya ada 99 asma. Ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan makhluknya termasuk kita manusia tidak ada yang memiliki sifat kesempurnaan sebagaimana yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak harus hafal nih 99 Asmaul Husna ini, harus hafal sebab Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghafal dan mengamalkan Asmaul Husna maka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalian pengen kan masuk surga, termasuk Bapak juga pengen, maka amalkan, dihafalkan Asmaul Husna ini dan kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari 4 asma dari 99 Asmaul Husna. Yang pertama adalah As-Somad, kemudian yang kedua adalah Al-Muqtadir, kemudian yang ketiga Al-Muqaddim, dan yang keempat adalah Al-Baqi. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, kalian bisa buka buku paketnya di halaman 27. Kita akan belajar bersama tentang As-Somad, Allah yang maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama As-Somad. As-Somad itu artinya adalah maha dibutuhkan. Dari semua makhluk yang ada ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak butuh kepada siapapun. Kita manusia ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak butuh Allah, tapi Allah tidak butuh kepada siapapun. Allah As-Somad artinya Allah zat yang maha dibutuhkan. Sebagaimana pada halaman 28 bisa kalian lihat dalam firman Allah surah Al-Ikhlas, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Yang artinya, katakanlah Allah itu Maha Esa, Allahus somad. Allah adalah tempat manusia meminta segala sesuatu. Rasa membutuhkan ini dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Sekarang kita melihat, ketika kalau kalian punya adik bayi misalnya, bayi yang baru lahir itu butuh sama ibunya. Dia belum bisa melakukan apapun pekerjaan sendiri. Nangis, butuh minum ASI dari ibunya. Kalau nggak digendong sama ibunya, dia tidak akan bisa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sampai pada akhirnya bayi itu kemudian beranjak menjadi anak-anak, kemudian remaja, menjadi dewasa seperti kalian semua. Ini masih butuh bantuan dari orang lain. Dan ujung-ujungnya, intinya, bantuan yang kita harapkan semuanya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua memberikan kasih sayang kepada kita, hakikatnya adalah Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada orang tua, kemudian orang tua diberikan kasih sayang itu kepada kita. Jadi Allah zat yang maha dibutuhkan. Makhluk hidup butuh kepada orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Tumbuhan, kalian melihat ada tumbuhan, itu butuh kepada matahari untuk proses fotosintesis. Kemudian apalagi ikan di lautan itu butuh air. Kalau nggak ada air, ikan akan mati, dan seterusnya. Semua makhluk hidup itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah tidak butuh kepada siapapun. Makanya Allah punya Asmaul Husna As-Somad, artinya zat yang maha dibutuhkan. Semua makhluknya butuh kepada Allah, Allah tidak butuh kepada siapapun. Nah,
Kemudian bagaimana cara kita ini mengamalkan Asmaul Husna As-Somad? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang sangat lemah. Sehingga kita harus memohon pertolongan, kekuatan dan petunjuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia makhluk yang lemah. Gak ada yang punya kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan melainkan karena pertolongan dari Allah. Kalau ada orang sombong karena punya kekuatan, coba sekarang ketika dia sedang sakit, terbaring di rumah sakit, maka jangankan untuk beraktivitas, menggerakkan matanya, mengedipkan mata aja tidak mampu. Ini membuktikan manusia itu makhluk yang lemah. Ketika kekuatan dicabut oleh Allah, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, oleh sebab itu kita harus sadari, kita ini makhluk yang lemah, kita butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saling menolong dalam kebaikan. Karena kita ini manusia yang butuh pertolongan, maka kita ini juga harus menolong orang lain. Dasari dengan hati yang ikhlas, nolong orang dengan tulus ikhlas, semata-mata mengharap ridho Allah. Ini luar biasa. Kalau kita mau menolong orang lain, yakinlah suatu saat di saat kita ini butuh pertolongan, Allah akan mengirimkan orang lain yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Kalau kita ikhlas menolong orang lain, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pasti. Jadi kita harus mempunyai jiwa yang suka menolong orang lain, landasi dengan tulus ikhlas mengharap ridho Allah. Kemudian yang ketiga, jika kita mempunyai keinginan dan cita-cita, berdoalah kepada Allah, minta kepada Allah. Kita anak-anak punya cita-cita, pengen jadi dokter, pengen jadi orang yang sukses, minta kepada Allah. Selepas sholat, jangan lupa kita berdoa mohon kepada Allah. Karena ini adalah kekuatan doa, ini luar biasa sekali. Kita usaha tanpa doa itu tidak ada artinya. Jadi ada usaha yang kita lakukan, kemudian kita doa kepada Allah, dua-duanya jalan, insya Allah kalian akan bisa menggapai cita-cita mulia yang kalian inginkan. Itu yang pertama, As-Somad artinya Allah zat yang maha dibutuhkan. Semua butuh Allah, Allah tidak butuh kepada siapapun. Nah yang kedua, Al-Muqtadir. Al-Muqtadir itu artinya Allah zat yang maha kuasa. Bisa anak-anak lihat di halaman 29 buku paket kita. Allah maha kuasa. Allah dapat menciptakan segala sesuatu yang dikehendakinya. Allah itu maha kuasa untuk melakukan apapun. Terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha kuasa. Jangankan untuk menciptakan bumi, menciptakan langit, planet-planet yang ada di angkasa. Menciptakan yang lebih dari itu semua, Allah maha kuasa. Allah maha kuasa dan kekuasaan Allah itu tidak terbatas, tidak ada batasnya. Kalau mungkin kita melihat di dunia ini ada seorang presiden punya kekuasaan. Bapak Presiden Indonesia hanya berkuasa di Indonesia, di luar Indonesia dia gak punya kuasa. Nah oleh sebab itu kekuasaan Allah itu mutlak, tidak ada batasnya. Nah kemudian perlu kita pahami bahwa untuk menunjukkan kekuasaan Allah, Allah memberikan mukjizat kepada para rasul. Yang mukjizat itu tujuannya untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Contoh, Nabiullah Ibrahim alaihissalam harus menghadapi Raja Namrud yang kejam. Sehingga Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim apa? Dibakar tidak mempan. Ini membuktikan kekuasaan Allah yang dititip kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tanpa kuasa Allah, Nabi Ibrahim hanyalah manusia terbakar oleh api. Tapi karena kekuasaan Allah, Allah menghendaki Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar, maka tidak hangus. Ini membuktikan Allah maha kuasa. Sehingga Raja Namrud bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menghadapi Raja Fir'aun, raja yang mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya Allah memberikan mukjizat berupa apa nak? Tongkat bisa berubah jadi ular, tongkat membelah lautan menjadi dua, ada jalan tol di tengah-tengah lautan. Ini membuktikan Allah itu maha kuasa untuk melakukan sesuatu, terserah Allah kepada Subhanahu wa ta'ala, Allah maha kuasa untuk itu semuanya. Nah kemudian Al-Muqtadir adalah sebagai nama dan sifat Allah yang mengandung pesan agar kita ini memiliki jiwa kepemimpinan. Kita ini punya kemampuan sebenarnya yang Allah titipkan kepada kita, asal kita mau menggali kemampuan kita, kemudian meningkatkan, mengasah kemampuan kita. Allah beri kemampuan kepada manusia ini luar biasa. Seorang yang menemukan lampu, Thomas Alva Edison, ini diberi kemampuan oleh Allah, tapi gagal beribu-ribu kali gagal, tapi tetap pada akhirnya bisa. Kalau kalian berusaha, saya yakin
Allah akan memberikan jalan keluar untuk itu. Maka teruslah berusaha, karena Allah Maha Kuasa untuk segala sesuatu yang kita harapkan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kuasa. Mulai sekarang hendaknya kita harus melatih diri agar terbiasa berpikir kritis, bertindak cermat, dan tegas dalam mengambil sebuah keputusan, karena Allah Maha Kuasa untuk itu semua. Jadi kalian gak usah minder, oh saya pengen jadi dokter, bisa nggak ya? Insya Allah bisa, asal ada keyakinan, ada usaha, disertai doa, minta kepada Allah. Allah Maha Kuasa untuk membolak-balikkan hati seseorang, mengangkat derajat seseorang, menurunkan derajat seseorang. Allah Maha Kuasa. Ini Al-Muqtadir. Maka kita harus benar-benar mengamalkannya. Bagaimana? Kita harus berpikir kritis, kita harus bertindak cermat, tegas dalam mengambil sebuah keputusan, karena Allah Maha Kuasa. Kita juga harus punya jiwa kepemimpinan. Nah, ini Al-Muqtadir. Kemudian yang ketiga, Al-Muqaddim. Allah Maha mendahulukan. Maksudnya apa? Allah Maha mendahulukan itu, Allah itu senantiasa mendahulukan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk makhluknya. Allah mendahulukan memberikan hidayah petunjuk sebelum pada akhirnya nanti Allah akan memberikan siksaan kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuknya Allah. Allah memberikan pengajaran kepada kita tentang bagaimana beribadah yang benar melalui Rasulnya. Sebelum pada akhirnya nanti Allah akan menyiksa kepada orang-orang yang tidak mau ibadah kepada Allah. Jadi Allah itu memberikan petunjuk kepada kita sekalian, diberikan petunjuk ke jalan yang benar. Sebelum pada akhirnya nanti Allah memberikan siksaan kepada orang-orang yang menyimpang dari jalur kebenaran. Jadi Allah mendahulukan. Maka dengan demikian tidak serta-merta kemudian kalau orang bersalah itu langsung nanti disiksa oleh Allah. Dilihat dulu dia pernah mendapatkan pemberitahuan tentang itu atau belum, dakwah tentang itu atau belum. Kalau sudah kemudian tidak mau melaksanakan, baru nanti di akhirat akan disiksa. Nah sekarang bagaimana cara kita meneladani Al-Muqaddim yang mendahulukan ini? Yang pertama dilihat di bukunya halaman 31, selalu mendahulukan diri dalam berbuat kebaikan, mendahulukan melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kita dahulukan yang baik-baik, jangan mendahulukan yang buruk. Jadi kalau ada sesuatu, dahulukan melakukan yang baik-baik dulu. Kemudian yang kedua, tidak mengerjakan sesuatu yang sia-sia tanpa tujuan. Kita jangan melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sia-sia. Jadi kita harus mendahulukan yang baik-baik, yang bermanfaat kita dahulukan untuk kita lakukan. Kemudian tidak suka menunda-nunda pekerjaan, dahulukan. Kalau memang ada tugas segera kerjakan, jangan nanti. Akhirnya apa? Tidak dilaksanakan. Sholat juga begitu, dahulukan. Awal waktu udah datang panggilan sholat, lakukan sholat. Syukur-syukur berjamaah, yang laki-laki terutama. Jangan tunda, nanti main game dulu, lagi asik main bola dan segala macam. Jangan suka menunda-nunda. Dahulukan sesuatu yang baik itu, karena itu nanti akan membawa keberuntungan untuk kalian. Kemudian yang berikutnya, tidak mendahulukan kepentingan satu orang dengan merugikan kepentingan banyak orang. Kita harus memikirkan untuk kepentingan banyak orang. Jangan egois, mendahulukan kepentingan orang lain dibanding kebutuhan kita. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan sesuatu menguntungkan kita, tapi merugikan banyak orang, jangan lakukan itu. Karena ini dampaknya akan bisa merugikan banyak orang lain. Lakukan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang banyak, karena itu harus kita dahulukan, menyampingkan daripada ego kita, kepentingan kita, dan kebutuhan kita. Ini meneladani Asma Al-Muqaddim, mendahulukan sesuatu yang baik. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah Al-Baqi. Allah Al-Baqi artinya Allah Maha Kekal. Al-Baqi artinya Maha Kekal. Bisa dilihat di halaman 32. Allah yang Maha Kekal akan tetap ada ketika semua makhluk nanti binasa. Di akhir kehidupan nanti, ketika terjadi kiamat, saat malaikat Israfil meniup trompetnya, ditiup trompetnya, pertanda semua yang hidup akan mati, makhluk hidup mati, bahkan setan, jin, iblis yang tidak pernah mati selama hidupnya, ketika nanti hari kiamat terjadi, mereka mati semua, malaikat mati semuanya. Di saat itulah Allah Al-Baqi, Allah yang Maha Kekal, tidak akan pernah mati. Jadi Allah Maha Kekal.
Nah kemudian nanti setelah semuanya binasa, hancur binasa, Allah tetap kekal, al-baqi. Kemudian Allah bangkitkan malaikat Israfil, meniup trompet yang kedua, pertanda yang mati akan hidup kembali. Kita menuju fase kehidupan berikutnya yaitu alam akhirat. Allah al-baqi, Allah tetap. Sedangkan makhluk ini adalah fana, artinya adalah rusak. Kita melihat sekarang, orang-orang di sekitar kita mungkin kita punya kakek, punya nenek yang sudah tua kemudian meninggal dunia. Apalagi sekarang ini, di saat sekarang ini di musim-musim pandemi banyak orang-orang di sekitar kita kena penyakit apa itu virus COVID-19 corona yang belum berakhir. Kemudian banyak yang meninggal di antara orang-orang tetangga kita. Itu menunjukkan manusia itu tidak ada yang kekal, fana, rusak. Allah al-baqi, Allah yang maha kekal. Nah, kemudian bagaimana cara kita ini meneladani al-baqi, Allah yang maha kekal? Ini kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawakal itu artinya apa? Menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah ikhtiar, setelah usaha. Usaha dulu baru tawakal. Contoh begini, ketika kita ini mempunyai cita-cita, saya ini pengen lulus ujian dengan nilai terbaik. Kalian usaha dulu, belajar, terus belajar, mengulang pelajaran, ikut les barangkali. Nah setelah itu kemudian kamu tawakal, serahkan kepada Allah. Ya Allah, usaha sudah saya lakukan dengan maksimal. Saya mohon kepadamu ya Allah, berikan yang terbaik dalam kehidupanku ya Allah. Apa yang aku cita-citakan yang baik ini, mudahkan segala urusanku ya Allah. Itu namanya tawakal, menyerahkan segala keputusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti kalau ternyata usaha sudah kalian lakukan, kemudian kalian sudah tawakal, hasilnya tidak sesuai dengan harapan, itulah keputusan Allah yang terbaik untuk kita. Karena semua yang diputuskan Allah adalah yang terbaik untuk kita. Kadang yang terbaik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, tapi apa yang terbaik menurut Allah pasti akan membawa dampak kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, tawakal. Kemudian tidak sombong, yang artinya tidak merasa bahwa hasil yang kita dapatkan sepenuhnya atas jerih payah kita. Jangan sombong. Kalau anak-anak yang berhasil nanti sukses, itu bukan karena jerih payah kita, tapi semata-mata karena bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah al-baqi. Yang ketiga, sering-seringlah beramal soleh karena pahalanya ada kan kekal. Apalagi sedekah jariyah, masjid bangun, kita cuma punya duit 5.000 Pak, gak apa-apa, infakkan di masjid. Karena nanti begitu dipakai untuk pembangunan masjid, selama masjid itu dipakai untuk sholat, pahalanya ngalir kepada kita. Tetap pahalanya kekal abadi sampai nanti kita akan jumpai pahala itu ketika kita sudah berada di akhirat. Pahala akan diberikan kepada kita yang menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, tidak ada di buku, bawa tambahkan, kalian harus melakukan sesuatu. Yang sesuatu itu bisa bermanfaat untuk orang-orang yang setelah kalian nanti. Misalnya saya melakukan sesuatu, saya membuat buku misalnya. Buku itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang setelah saya. Kalau saya nanti mati, tetap itu bisa berlaku manfaat untuk orang banyak. Itu al-baqi, kekal pahalanya berlangsung kepada orang-orang setelah kita. Baik, 4 asma ini yang harus kita jadikan sebagai pelajaran. Yang pertama adalah as-somad, Allah dat yang maha dibutuhkan. Semua makhluk butuh kepada Allah, Allah tidak butuh kepada makhluknya. Meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah al-muqtadir, Allah maha kuasa. Jadi kalian harus benar-benar mempunyai keinginan yang kuat. Kemudian jangan lupa usaha, berdoa, minta kepada Allah, yakinlah Allah akan bisa. Allah sangat mudah memberikan sesuatu apa yang kalian inginkan karena Allah maha kuasa atas makhluknya. Kemudian al-muqaddim, maha mendahulukan, dahulukan sesuatu yang baik, dahulukan sesuatu yang membawa manfaat untuk orang banyak. Dan kita harus mengesampingkan ego kita, jangan terlalu kita menuruti keinginan pribadi kita. Kemudian al-baqi, maha kekal, yang kekal hanyalah Allah, manusia adalah fana, binasa. Maka lakukan sesuatu, yang sesuatu itu nanti akan kita bawa dalam kehidupan kita yang kekal di akhirat, yaitu di alam akhirat. Akhirat itu kekal selama-lamanya. Jadi kalau kita di dunia ini malas sholat, malas ngaji, malas ibadah, itu akan membuat kita nanti sengsara selama-lamanya di akhirat. Tapi kalau kita rajin ibadah di dunia, baik sama orang tua, berbakti sama orang tua, kemudian kita menjadi anak soleh soleha, maka kebahagiaan itu nanti kita dapatkan di akhirat selama-lamanya. Mudah-mudahan kalian semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin Allahumma amin. Demikian, ada kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.